Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang klasifikasi dengan neural network. Untuk kelompok 8 sendiri terdiri dari Suud Sabah, Ferdiansyah, dengan saya Marina Jati dan Rian Apriyatna. Oke, langsung saja kita masuk jaringan saraf manusia. Sistem saraf bekerja melalui jaringan interkoneksi miliaran neuron, 85 miliar neuron diantaranya ada di otak manusia. Neuron ini mengirimkan informasi dalam bentuk impuls saraf, lalu bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan semua fungsi tubuh. Sistem saraf manusia yang bersangkutan dengan menerima informasi dari dunia luar, pengolahan, dan kemudian menghasilkan respon yang tepat. Jaringan yang mengontrol dan mengkoordinasi semua kegiatan tubuh dan mengirimkan pesan atau sinyal dari otak ke bagian-bagian berbeda dari tubuh dan sebaliknya. Untuk cara kerja saraf sendiri, neuron sensorik mengirimkan rangsangan atau impuls yang diterima dari alat indera seperti mata, hidung, dan kulit ke sistem saraf otak dan sumsum tulang belakang. Interneuron berfungsi untuk membaca impuls atau rangsangan yang diterima dari neuron sensorik dan memutuskan respon yang dihasilkan. Otak merespon rangsangan tersebut dan mengirimnya kembali ke bagian lain dari tubuh, memberitahu mereka bagian bereaksi terhadap jenis tertentu dari stimulus. Motor neuron bertanggung jawab untuk menerima hasil dari saraf otak dan tulang belakang dan mengirim mereka ke bagian lain dari tubuh. Untuk cara kerja neuron terdiri dari menggabungkan pengaruh dari semua masukan dan mempertimbangkan apakah pengaruh dari masukan tadi dapat mencapai threshold yang telah ditetapkan atau tidak. Jika nilai threshold tadi tercapai, maka neuron akan memproduksi keluaran dalam bentuk suatu pulsa tertentu yang diproses dari setiap sel hingga dikeluarkan melalui akson. Jika hal ini terjadi, maka neuron sedang aktif. Apa itu artificial neural network? Untuk artificial neural network sendiri adalah model yang terinspirasi dari bagaimana cara kerja neuron dalam otak manusia. Setiap neuron pada otak manusia saling terhubung dan informasi mengalir dari setiap neuron tersebut. Berikut adalah hubungan antara jaringan saraf biologis dan AAN atau Artificial Neural Network. Jika di jaringan saraf biologis, fungsi soma itu diwakili oleh neuron, sedangkan dendrit dianalogikan sebagai input, akson dianalogikan sebagai output, dan sinaps sebagai wake. Seperti pada gambar yang tertuang di sebelah kiri. Setelah itu fungsi aktivasi berlangsung untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari weighted sum dari input. Secara umum terdapat dua jenis aktivasi function, linear dan non-linear activation. Oke, setelah itu fungsi aktivasi akan dilanjutkan oleh Saudara Rian. Baik, terima kasih. Untuk fungsi aktivasi, di sini ada sigmoid function dan Gaussian function. Itu ada A, caranya ada A, F sama dengan 1 per 1 plus XY. Yang Gaussian function-nya AF sama dengan 1. Bang, boleh preparean dulu nggak, Bang? Gue bingung ini jelasinnya.
hold dulu dah ini. Ada sigmoid function dan Gaussian function. Berikut adalah contohnya. Next Bang. Oke. Di sini ada fungsi aktivasi T, tan, dan relu. Contohnya ada tan buka kurung X sama dengan 2O. Terus buka kurung 2X tutup kurung min 1. Relu Fx sama dengan max. Arsitektur neural network adalah sekumpulan neuron yang terorganisir dalam lapisan-lapisan diantaranya input layer. Input layer adalah lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Hidden layer adalah lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron yang memiliki sekumpulan input pembobot wake dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Output layer adalah lapisan terakhir dari neuron yang menghasilkan output system. Algoritma neural network adalah model komputasi yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis manusia. Lalu seperti apa cara kerja dari neural network ini? Layer masukkan input layer, neural network menerima sekumpulan data yang disebut sebagai input. Misalnya jika kita ingin mengenali gambar, input bisa berupa nilai pixel dari gambar tersebut. Layer tersembunyi atau hidden layer. Setelah layer masukkan, data bergerak melalui satu atau lebih layer tersembunyi. Di sini neuron bekerja sama dalam kelompok-kelompok untuk mengolah informasi. Layer tersembunyi ini memungkinkan neural network untuk mempelajari pola-pola kompleks dari data. Layer keluaran atau output layer, di akhir proses data mencapai layer keluaran. Jumlah neuron di layer ini biasanya sesuai dengan jenis prediksi yang kita inginkan. Perceptron adalah arsitektur sederhana dalam jaringan saraf tiruan terdiri dari satu layer input unit yang jumlah neuronnya sesuai dengan banyaknya jumlah komponen dari data yang ingin dikenali dan satu output unit. Contoh perceptron, di sini kita bisa memahami dengan sebuah contoh. Anda bersepeda ke tempat kerja. Anda memiliki dua faktor untuk mengambil keputusan berangkat kerja. Cuaca tidak boleh buruk dan hari itu harus hari kerja. Cuaca bukanlah masalah besar, namun bekerja di akhir pekan adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Inputnya harus biner. Jadi mari kita usulkan kondisinya sebagai pertanyaan ya atau tidak. Cuacanya baik-baik saja. 1 untuk ya, 0 untuk tidak. Apakah ini hari kerja? 1 ya, 0 tidak. Ingat, saya tidak bisa memberitahu jaringan saraf kondisi ini. Ia harus mempelajarinya sendiri. Bagaimana perusahaan mengetahui informasi mana yang paling penting dalam pengambilan keputusan? Hal ini dilakukan dengan sesuatu yang disebut bobot. Ketika saya mengatakan bahwa cuaca bukanlah masalah besar, tetapi akhir pekan adalah masalah besar. Bobot hanyalah representasi numerik dari preferensi ini. Bobot yang lebih tinggi berarti jaringan saraf menganggap masukan tersebut lebih penting dibandingkan masukan lainnya. Sebagai contoh, mari kita tetapkan bobot yang sesuai, yaitu 2 untuk cuaca dan 6 untuk hari kerja. Sekarang bagaimana kita menghitung outputnya? Kita cukup mengalihkan masukan dengan bobotnya masing-masing dan menjumlahkan semua nilai yang kita peroleh untuk semua masukan. Misalnya jika hari kerja 1 dan cerah, kita akan melakukan perhitungan berikut. Perhitungan ini dikenal sebagai kombinasi linear. Sekarang apa arti angka 8? Pertama-tama kita perlu menentukan nilai threshold keluaran jaringan saraf 0 atau 1.
atau tinggal di rumah atau berangkat kerja, ditentukan jika nilai kombinasi linear lebih besar dari nilai ambang batas. Nilai ambang batasnya adalah 5. Artinya jika perhitungan menghasilkan angka kurang dari 5, Anda boleh tinggal di rumah, tetapi jika sama dengan atau lebih dari 5, maka Anda harus berangkat kerja. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdiansyah. Ferdi. Terima kasih Saudara Rian. Saya akan di sini akan melanjutkan untuk presentasinya, yaitu yang ini ada melatih dalam perception. Yang pertama, coba ajari anak mengenali bus. Dan yang kedua, Anda menunjukkan contoh kepadanya dengan mengatakan kepadanya, ini adalah bus, itu bukan bus. Sampai anak tersebut mempelajari konsep apa itu bus. Terlebih lagi, jika anak melihat objek baru yang belum pernah dilihatnya, kita dapat mengharapkan dia mengenali dengan benar apakah objek baru tersebut adalah bus atau bukan. Yang ketiga, inilah ide di balik perception. Yang keempat, vektor masukan dari set pelatihan disajikan ke perseptron satu demi satu dan bobot dimodifikasi sesuai dengan persamaan berikut. Untuk semua masukan I, yang di sini ada W buka kurung I sama dengan W buka kurung I plus A kali G buka kurung jumlah semua input tutup kurung kali buka kurung T min A tutup kurung kali P buka kurung I, di mana G adalah turunan dari fungsi aktivasi dan A adalah kecepatan pembelajaran. Di sini W adalah vektor bobot, P adalah vektor masukan, T adalah keluaran benar yang seharusnya diketahui oleh perseptron, dan A adalah keluaran yang diberikan oleh perseptron. Lalu, ada ketika seluruh lintasan melalui semua vektor pelatihan masukan diselesaikan tanpa kesalahan, perseptron telah belajar. Dan selanjutnya pada saat ini, jika vektor masukan P sudah ada dalam set pelatihan diberikan ke perseptron, maka akan dihasilkan nilai yang benar. Jika P tidak ada dalam set pelatihan, jaringan akan merespon dengan keluaran yang serupa dengan vektor pelatihan lain yang dekat dengan P. Bagaimana cara kerja perseptor? Perseptron menambahkan semua masukan dan memisahkannya ke dalam dua kategori, yaitu yang menyebabkannya menyala dan yang tidak, artinya dapat menarik garis. Berikut adalah contohnya. Ada W 1 kali 1 plus W 2 kali 2 sama dengan T, di mana T adalah threshold. Next-nya, Mas. Dan untuk mempermudah pelatihan nantinya, mari kita lakukan sedikit penyesuaian ulang pada rumus di atas. Mari kita pindahkan ambang batas atau threshold tersebut ke sisi lain dari ketidaksetaraan tersebut dan gantikan dengan apa yang disebut bias neuron. Sekarang kita dapat menulis ulang persamaannya menjadi berikut. Nah, secara efektif, bias sama dengan ambang batas. Anda dapat menganggap bias sebagai betapa mudahnya membuat neuron menghasilkan keluaran satu dengan bias yang sangat besar. Sangat mudah bagi neuron untuk menghasilkan keluaran satu, namun jika biasanya sangat negatif, maka hal tersebut sulit dilakukan. Keterbatasan perseptron. Tidak semua kumpulan masukan atau input dapat dibagi dengan garis. Yang dapat dipisahkan disebut
dapat dipisahkan secara linear. Jika vektor-vektor tersebut tidak dapat dipisahkan secara linear, pembelajaran tidak akan pernah mencapai suatu titik di mana semua vektor dapat diklasifikasikan dengan benar. Algoritma single layer perceptron versus multi-layer perceptron. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada single layer perceptron, yang kedua ada multi-layer perceptron. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Suud Saabah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Mas Ferdiansyah. Di sini adalah algoritma untuk pelatihan ANN, di mana ada inisialisasi bobot dan sesuaikan bobot sedemikian rupa sehingga keluarkan ANN konsisten dengan label kelas dari contoh pelatihan. Lanjut. Algoritma backpropagation untuk single layer perceptron. Ada beberapa langkah-langkah di bawah ini yang bisa menunjukkan untuk single layer perceptron. Next. Algoritma backpropagation untuk multi-layer perceptron. Di sini juga masih ada lanjutan dari langkah-langkah yang tadi di awal, yaitu ada lakukanlah M sama dengan M plus 1, pilih pola X, hitung keluaran, dan sampai kembalikan kepada nilai dan W. Di sini ada keterangan dari rumusnya, bisa dilihat. Next. Nah, di sini ada desain dari artificial neural network atau desain dari jaringan, sistem jaringan, yaitu ada jumlah layer, jumlah neuron di hidden layer. Jumlah neuron di hidden layer itu diantaranya antara urutan ukuran input layer dan ukuran output layer. 2/3 dari ukuran input layer itu ditambahkan ukuran output layer. Dan di sini juga ada jumlah neuron di output layer. Regresi sampai dengan 1 neuron, dan klasifikasinya adalah binary class 1 neuron, multi class lebih dari 1 neuron. Next. Nah, di sini ada karakteristik dari problem neural networks. Neural network ini bisa menyelesaikan masalah yang mempunyai karakteristik, antara lain adalah intens dipresentasikan dalam pasangan atribut value yang banyak. Target output bisa bernilai discrete atau saling berhubungan, real atau juga vektor. Penggunaan representasi simbolik, misalnya dissection tree. Data training bisa mengandung error. Tidak ada batasan waktu pelatihan, dibutuhkannya evaluasi yang cepat dan tepat terhadap suatu proses pembelajaran, dan tidak mementingkan kemampuan manusia untuk mengerti dari proses pembelajaran tersebut. Next. Dan di sini juga ada beberapa jenis neural network dengan masing-masing fungsinya sebagai berikut. Di antara lain adalah 1, feed forward neural network atau yang bisa dikenal dengan sebutan singkatan FNN adalah jenis neural network yang paling sederhana, yang dimana informasi hanya bergerak maju dari input hingga output tanpa siklus atau loop kembali. Yang kedua adalah convolutional neural network yang dirancang khusus untuk mengenali pola pada data berstruktur grid yang pada seperti gambar tadi. Salah satu contoh penerapannya adalah fitur tag wajah di media sosial. Sama saja kayak yang pas di kita kenal di HP yang mempunyai sistem pengenalan wajah atau Face ID. Next. Yang tiga ini adalah recurrent neural network, yang dimana mampu mengingat informasi dari langkah sebelumnya, sehingga sangat cocok untuk mengenali data berurutan seperti teks atau suara. Yang keempat adalah long short-term memory, di mana
lock short-term memory ini yang lebih canggih dan bisa mengingat informasi dalam jangka waktu yang paling panjang. Dan di sini juga ada salah satu contoh penerapannya adalah fitur prediksi teks pada smartphone. Banyak yang sekarang sudah digunakan di fitur-fitur keyboard pada smartphone. Next. Yang kelima adalah Generative Adversarial Network atau GAN yang terdiri dari 2 jaringan, yaitu menghasilkan data dan satu lagi untuk menilainya. Contohnya adalah ketika kita bisa membuat gambar atau ilustrasi yang tampak nyata menggunakan situs web. Yang keenam adalah Self-Organizing Maps, di mana Self-Organizing Maps ini menggunakan data untuk melatih dirinya sendiri dan mengkoordinir informasi tanpa supervisi. Contohnya adalah seperti mampu memetakan segmen pelanggan di dunia pemasaran. Misalnya kayak mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori berdasarkan perilaku belanja mereka. Jadi berdasarkan perilaku belanja dari para pengguna yang keseringan memesan di aplikasi kayak misalkan di aplikasi online shop. Jadi pengguna algoritma neural network ini tidak hanya terbatas di dunia akademik dan atau penelitian, tapi juga sudah menambah ke berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari yang dapat memudahkan kita sebagai penggunanya dalam berbelanja online. Next. Dan di sini juga ada penggunaan dari sistem saraf tiruan yang sekarang banyak digunakan di pemrosesan sinyal, sistem kendali seperti kayak di sistem kendali pada rudal, di pertahanan tempur zaman sekarang sudah pakai sistem kendali. Dan yang ketiganya adalah pengenalan pola seperti pada handphone atau smartphone di zaman sekarang ini. Dan juga ada di kedokteran serta sintesa dan pengenalan suara seperti pada Google Voice dan juga pada LinkedIn Business. Next. Dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.